selamat malam semuanya. Kita bersyukur di malam hari ini, meskipun di tengah kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk sama-sama belajar bagaimana kita akan memahami tentang Read Aloud. Sebelumnya kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai acara ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kita naikkan lagu Bersyukurlah. Kita nyanyikan satu kali, rest dan selesai ya. Boleh bertepuk tangan kalau mau bertepuk tangan Bapak Ibu. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ya, kami undang untuk Bapak Penatua Adi Santoso untuk buka dalam doa. Kita tetap berdiri, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini. Kau telah kumpulkan kami di gerejamu, kami mau lagi untuk mau belajar dan mengenal lagi lebih dalam lagi akan Read Aloud. Dan Kau berkati Tuhan untuk acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan juga untuk anakmu, untuk Ibu Rosi yang akan menyampaikan firman, menyampaikan materinya Tuhan. Kau juga berkati dalam menyampaikan materinya supaya kami boleh lagi mengerti akan materi ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk acara ini, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Adi. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara. Nah, sejak dulu sudah banyak ya orang tua yang membacakan cerita untuk anak-anaknya sebelum tidur ya. Tetapi ada satu teknik yang namanya Read Aloud yang nanti kita bisa pahami, kita bisa dengar dari narasumber kita, Ibu Rosi. Dan silahkan Ibu Rosi dan Ibu Moderator untuk Ibu Vena bisa naik ke atas panggung. Silahkan. Nah, teknik Read Aloud ini memberikan banyak sekali manfaat dalam proses tumbuh kembang anak, salah satunya kemampuan literasi anak. Nah, untuk mengenal lebih jauh apa itu Read Aloud, apa saja manfaatnya, dan bagaimana tahapannya, mari kita belajar langsung dari ahlinya melalui acara ini. Silahkan mengikuti Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Nini. Ya, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Ibu Rosi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebentar susunan acara yang akan saya pandu. Jadi akan ada penjelasan materi oleh Ibu Rosi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi pemaparan materi dulu, baru nanti akan sesi tanya jawab. Setelahnya akan ada kesempatan bagi beberapa peserta untuk praktek Read Aloud langsung. Oke, baik. Kemudian saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada malam hari ini.
Ya, pembicara kita pada malam hari ini Ibu Rosi Setiawan. Beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan inisiator penerjemahan buku The Read Aloud Handbook yang ditulis oleh Jim Trelease. Kemudian beliau juga salah satu pendiri Reading Box dan komunitas Read Aloud Indonesia. Pada tahun 2015 sampai 2019 beliau menjadi Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud. Kemudian pada tahun 2017 beliau menulis buku membacakan nyaring yang diterbitkan oleh Nora Book. Lalu pada tahun 2018 Bu Rosi bersama dengan Ibu Sofi Dewayani meluncurkan buku Saatnya Bercerita yang diterbitkan oleh PT Canisius. Dan sejak tahun 2009 beliau memasyarakatkan Read Aloud melalui workshop Read Aloud, melalui talk show dan kampanye-kampanye di media cetak dan elektronik. Dan sejak tahun 2017 Bu Rosi aktif menyelenggarakan Training of Trainer Read Aloud untuk mempersiapkan peserta sebagai pemateri Read Aloud. Ya, demikian CV dari Bu Rosi Setiawan. Tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Rosi. Cek, 1, 2, 3. Sudah terdengar? Belum ya? Belum terdengar. Saya langsung pakai ini aja mungkin, Pak. Izinkan saya buka mic, buka masker. Terima kasih Mbak Vena yang sudah memperkenalkan dan sudah mengundang saya jauh-jauh dari Jakarta untuk berbagi mengenai Read Aloud. Tadi sudah disampaikan bahwa Read Aloud ini, kampanye Read Aloud ini sudah kami mulai sejak 2008 karena jatuh hati kepada Read Aloud. Di 2008 saya sempat membaca buku The Read Aloud Handbook yang ditulis oleh Jim Trelease, dan ketika saya baca buku itu seolah-olah pengalaman pribadi saya dituliskan oleh Jim Trelease. Karena saya adalah ibu bekerja yang mempunyai kebiasaan membacakan buku karena tidak bisa mendongeng. Jadi saya pilih membacakan buku karena ketika saya mendongeng, dongeng saya hari ini itu diprotes oleh anak saya. Karena ketika saya mendongeng, dongeng yang hari ini berbeda dengan yang kemarin. Anak saya masih ingat, saya udah lupa. Itulah awal akhirnya kenapa saya membacakan buku. Dan ketika saya membacakan buku, ternyata baru saya tahu bahwa anak saya bisa membaca secara otodidak, bukan karena anak saya cerdas, tetapi karena dibacakan buku. Di situ dituliskan kalau kita 300 jam membacakan buku kepada anak kita, maka dia akan bisa membaca dengan sendirinya. Itulah yang saya dapatkan. Dan sejak itu saya ingin berbagi. Ya. Awalnya berbagi di lingkungan sendiri. Ya, kebetulan saya punya anak buah banyak yang ibu bekerja juga. Jadi itulah awal dari saya ingin berbagi. Tapi setelah
saya mulai berbagi, saya berpikir bahwa ternyata harus ada rujukannya. Oleh sebab itu saya beremail kepada Jim Trelease, penulis buku The Read Aloud Handbook, untuk bisa menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia dan menggunakan buku ini sebagai panduan kami memasyarakatkan Read Aloud. Sejak 2009 sudah kami lakukan, walaupun masih di waktu-waktu weekend, ya karena pada saat itu saya masih bekerja, tetapi sejak 2015, di mana pertama kali kami memperkenalkan Read Aloud kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disambut baik oleh Pak Menterinya pada saat itu, dan akhirnya dilirik oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan meminta saya untuk masuk ke dalam Satgas Gerakan Literasi Sekolah dan memasukkan salah satunya adalah Read Aloud. Kalau ada yang punya anak atau ada guru, pada saat 2016 itu ada Gerakan Literasi Sekolah dan kami memasukkan itu sebagai kegiatan pembiasaan. Jadi 15 menit membaca pembiasaan itu dilakukanlah Read Aloud. Nah, sejak itulah berkembang. Dan tadi sudah disampaikan sejak 2017 di mana saya mulai berpikir untuk membuat kegiatan ini berkelanjutan, harus ada penerusnya dan kami membuat train of trainer. Jadi peserta dipersiapkan untuk menjadi pemateri Read Aloud dan bersedia untuk mendonasikan waktunya, mengajak lingkungannya untuk membacakan buku. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, apa sih sebenarnya manfaat dari Read Aloud. Ya. Boleh ditampilkan? Jadi Read Aloud sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang memang naturally akan terjadi, gitu ya. Bahwa sudah banyak, ya sama seperti saya juga dulu sekitar tahun 1986 sudah mulai membacakan buku kepada anak saya tanpa tahu apa manfaatnya. Baru saya tahu dari buku The Read Aloud Handbook itulah ternyata kegiatan sederhana, ambil buku, bacain, ternyata kaya manfaat. Nah, inilah yang harus disebarkan. Karena apa? Kalau teman-teman Bapak dan Ibu mengetahui bahwa bagaimana reading score yang ada di Indonesia, reading score anak-anak kita yang ada di Indonesia melalui survei PISA, ya, itu tidak bergerak sejak tahun 2000 sampai 2018 terakhir PISA. Tentunya ada yang salah dengan output pendidikan kita. Nah, ternyata dari studi PISA itu yang dilakukan oleh OECD, anak-anak yang mempunyai reading score yang tinggi itu ada kesamaannya, yaitu dibacakan buku oleh orang tuanya, oleh gurunya ketika masih kecil. Nah, itulah yang membuat kami yakin bahwa kalau ini dilakukan di Indonesia, ya, selain anak-anak akan mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan, juga akan membuat tidak hanya mau membaca, bahkan gemar membaca. Ya. Oke. Nah, inilah Read Aloud. Jadi tadi ada 3 komponen dari Read Aloud. Ya, ada orang dewasa yang membacakan buku dan ada anak yang dibacakan buku. Jadi akan
tertampunglah kosakata-kosakata dari mulut orang tuanya, ya. Dari mulut gurunya masuk ke dalam telinga anak. Ini adalah rite laut. Apa sih yang terjadi dengan rite laut ketika kita rite laut? Hari ini mungkin saya akan boleh ya memberikan contoh bagaimana rite laut. Ya. Saya sengaja sudah memperbesar sebuah buku yang berjudul Rambut Panjang Alika. Ya. Tapi tolong ketika saya membacakan buku ini, teman-teman yang duduk di row ini mengukur berapa menit saya membacakan buku. Kemudian teman-teman yang di tengah merasakan apa yang teman-teman rasakan ketika saya membacakan buku, dan yang di ujung kanan, di row kanan, informasi apa yang didapat dari buku yang saya bacakan. Ya. Jadi ketika kita membacakan buku, pastikan bahwa anak melihat buku yang sedang kita bacakan, ya, dan juga ditambah menunjuk apa yang ada di dalam buku yang kita bacakan. Kalau kita melihat buku yang saya bacakan, maju aja. Kalau bisa lihat buku yang saya baca, ini adalah buku yang namanya buku cerita bergambar. Jadi di dalam buku cerita bergambar tentunya ada gambar dan ada teksnya. Jadi ketika kita membacakan buku, pastikan anak bisa melihat, kemudian kita menunjuk. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun, kita menunjuk gambarnya. Tetapi untuk anak-anak yang sudah lebih besar, kita bisa menunjuk teksnya. Ya. Di sini ada sebuah sampul buku yang berjudul Rambut Panjang Alika. Kalau kita melihat covernya, sepertinya ini Alika, tapi tidak terlihat rambut panjang. Apa yang terlihat di kepala Alika? Bukan rambut, tapi apa? Ada petai, ada daun bawang, kacang panjang, ada kangkung, ada mie. Apa yang terjadi dengan rambut panjang Alika? Buku ini ditulis oleh Dewi Rika dan diilustrasikan oleh Fatimah Zahra. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi. Alika menyukai rambut pendek ibu ketika masih muda. Oh, benar, Alika rambutnya panjang. Alika ingin memiliki rambut seperti ibu di foto. Apa yang dilakukan Alika? Gunting. Wah, Alika mengambil gunting mainannya. Kres, bunyi gunting. Kres. Alika menggunting rambutnya sendiri sambil melihat foto ibu ketika masih muda. Alika mengambil cermin dan wah,
Alika terkejut. Alika memotong rambut terlalu pendek dan tak beraturan. Alika tidak ingin siapapun melihat rambutnya. Lihat apa yang terjadi. Alika bersembunyi di bawah meja. Alika berjalan ke dapur. Alika berpikir cara agar rambutnya terlihat panjang kembali. Alika mencoba memakai mie di kepalanya. Apakah Alika menyukainya? Tidak. Alika mencoba dengan daun bawang. Apakah Alika menyukainya? Tidak. Alika mencoba dengan kacang panjang. Apakah Alika menyukainya? Belum juga. Alika mencoba dengan petai. Apakah Alika menyukainya? Belum juga. Alika mencoba dengan kangkung. Apakah Alika menyukainya? Masih belum. Alika kemudian mencabuti rambut jagung. Oh, ternyata jagung punya rambut. Alika mencoba dengan rambut jagung. Apakah Alika menyukainya? Alika tidak ingin ayah dan ibu menemukannya. Dia bersembunyi di balik tirai. Oh lala, kaki Alika terlihat oleh ibu, ayah, dan kakak. Juga kucingnya. Alika terkejut, ibu dapat menemukannya. Ya, wajahnya terkejut. Ibu kemudian memakaikan bando di kepala Alika. Apakah Alika menyukainya? Udah. Jadi itulah membacakan buku. Jadi kita harus membacakan teks yang ada. Sehingga apa yang didengar anak? Berapa menit? 4 menit, 55 detik, 5 menit. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan dari bagian ini? Penasaran, lucu, pengetahuan apa yang didapat dari buku sederhana ini? Kreatif. Terus kalau anak kecil dapat apa? Nama-nama sayuran, perasaan. Dan di sini ada satu kalimat yang selalu diulang-ulang. Apakah Alika menyukainya? Apakah Alika menyukainya? Jadi memang ini salah satu buku dengan konsep untuk memperkenalkan anak-anak pada perasaan. Nah, inilah hanya dalam 5 menit
membuat anak penasaran, jadi ingin tahu, senang, terhibur, dan pengetahuan. Inilah read aloud. Oke, next. Slide-nya tolong. Ya. Jadi, mengapa kita harus membacakan nyaring? Karena dari penelitian yang dilakukan oleh Dehaene di tahun 2010, jadi belum terlalu lama, bahwa memang otak manusia itu tidak didesain untuk membaca. Sehingga harus ada kegiatan yang menghubungkan prosesor fonologi yang sudah ada di dalam kepala dengan prosesor ortografi. Jadi kemampuan untuk mendengar bunyi, ya, fonologi, dan kemampuan untuk melihat bentuk. Nah, ini harus dihubungkan. Dan salah satu cara yang mudah dan sederhana adalah membacakan buku atau read aloud. Jadi ketika kita read aloud, tidak hanya anak-anak tadi mendapat pengetahuan, senang, ingin tahu, dapat kosakata, ternyata kita sudah membangun hubungan baru antara proses mendengar dengan proses melihat. Ya, inilah mengapa kalau Bapak dan Ibu sempat melihat YouTube yang terbaru mengenai science, ya, reading science, bisa dilihat bahwa cara mudah untuk membangun sirkuit baru untuk membaca adalah melalui dibacakan buku. Ya. Nah, bagaimana cara untuk membacakan buku supaya lebih efektif? Ada 3 langkah membacakan nyaring yang disarankan. Ya. Pertama adalah sebelum membacakan nyaring. Jadi ada kegiatan sebelum, ada selama, dan setelah membacakan nyaring. Ketika kita membacakan nyaring, sebelum membacakan nyaring, pastikan kita melakukan persiapan. Ya. Saya sebelum membaca buku ini, saya melakukan persiapan. Nanti persiapan apa, nanti kita akan lihat. Kemudian aktifkan latar belakang pengetahuan. Tadi kalau lihat saya membaca sampul buku, saya sedang mempersiapkan Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam cerita. Ya, di situ judulnya Rambut Panjang Alika. Kelihatannya wajah yang ada di dalam cover itu Alika. Tetapi apa yang terjadi dengan rambut? Nah, ini saya sedang mengaktifkan latar belakang pengetahuan Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian pastikan tidak terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat, tergantung kepada siapa kita membacakan buku. Ya, kemudian boleh buat komentar-komentar, ya, ketika membacakan buku, tapi pastikan kita mengkoneksikan apa yang ada di dalam buku dengan apa yang pengetahuan apa yang dipunyai anak. Ya, jadi bukan hanya sekedar komentar, tetapi ada dialog dengan anak. Ya, karena tujuan dari membacakan buku bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses tanya jawab, dialog ketika kita membacakan buku. Kemudian sesudah kita membacakan buku, dorong anak untuk menceritakan kembali dan juga bisa lakukan diskusi-diskusi. Tapi ketika kita melakukan diskusi, tolong menahan diri untuk memberikan nasihat atau kesimpulan. Nah, inilah yang
sedikit agak sulit, tapi orang dewasa harus melatih diri untuk menahan tidak berkomentar atau memberi nasihat ketika kita membacakan buku. Ya. Kemudian persiapannya, ya, rencanakan tujuan membacanya untuk apa. Kalau untuk anak 0 sampai 3 tahun, tentunya bukan membuat anaknya bisa membaca, tetapi mendorong anak mempunyai kosakata, ya, mendengar banyak kosakata, sehingga anak akan siap berbicara. Karena membacakan nyaring ini dimulainya 0 bulan, begitu bayi lahir. Bahkan sudah baik dilakukan di trimester terakhir kehamilan, karena fungsi pendengaran sudah terbentuk secara sempurna. Ya. Kemudian kenali tahapan membaca. Jadi tahapan membaca ini menurut instrumen terakhir yang dikeluarkan oleh Pusbuk, Pusat Perbukuan Kemendikbud, ada 5. Jadi 0 sampai 6 tahun itu pra membaca. Ya. Kemudian ada membaca awal 6 sampai 9 tahun. Membaca awal tuh ada level B, jadi tapi ada B1, B2, B3. Jadi terbagi antara anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya, kemudian C anak-anak SMP, D anak-anak SMA, dan dewasa. Dewasa itu cenderung kepada harusnya kita bukan hanya mahir tetapi kritis gitu. Kalau anak SMA harusnya mahir. Ya. Lalu pilih buku yang sesuai dengan tahapan. Ya, di sini ada beberapa jenis buku, buku cerita bergambar seperti tadi itu baik. Ada 2 jenis buku bergambar untuk anak 0 sampai 6 tahun. Ya, tapi tadi buku yang saya bacakan itu sudah bisa dibacakan untuk anak-anak TK atau SD kelas awal. Jadi pasti ada gambarnya dan ada teksnya. Dan teksnya pun sesuai dengan kebutuhan tahapan membaca yang bersangkutan. Ya. Kemudian mengetahui, lakukanlah prabaca. Jadi baca dulu sebelum membacakan buku. Supaya kita tahu alur ceritanya, tahu di mana letak tanda bacanya, sehingga kita bisa mengatur cepat lambatnya ketika kita membacakan buku, ya, dan juga mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul. Jadi ini persiapan yang bisa dilakukan sebelum membacakan buku, ya. Kemudian melakukan prediksi, ya, prediksi itu kan memperkirakan, jadi kira-kira apa yang akan terjadi di sini, ya. Ini salah satu kemampuan sains sebenarnya, memprediksi, dan kita bisa mulai sejak dini, ya. Kemudian siapkan pertanyaan untuk bahan diskusi, ini terutama untuk guru-guru. Tapi untuk orang tua pastikan bahwa ketika anaknya bertanya kita bisa menjawab pertanyaan anak. Ya, caranya adalah baca dulu bukunya sehingga memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan. Dan melatih diri ketika kita read aloud tentunya dengan intonasi yang baik, dengan suara yang menarik sehingga anak terhibur. Ya. Kemudian penting bahwa ketika kita prabaca, kita memahami apa yang ada di dalam buku. Ya, saya selalu mempersiapkan orang tua, guru ketika membaca buku itu melakukan review dulu atau kajian teks sederhana kalau di istilah kami. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita bertemu dengan buku, kita harus memahami bahwa di dalam buku itu ada elemen ceritanya. Jadi ada tokohnya, ada settingnya, ada temanya, ada alurnya. Jadi tokoh adalah orang-orang atau
benda atau binatang yang memegang peranan penting dalam alur. Kemudian setting, ya biasanya ada tempat, ada waktu di mana terjadinya cerita. Kalau tadi kita refer kepada Alika, Alika itu terjadinya tidak ditulis, tetapi kita bisa melihat dari ilustrasinya. Itu terjadinya di rumah, ya dari mulai ruang tamu, dapur, ruang keluarga gitu ya. Jadi itu adalah setting tempat. Waktunya nggak ditulis juga sama penulis, tapi kita bisa melihat dari ilustrasinya bahwa rasanya sih bukan malam, ya lampunya nggak nyala, jadi itu terang dari awal sampai akhir. Jadi mungkin pagi, siang, ke sore paling ya. Kemudian alur adalah memang kejadian-kejadian yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, untuk buku cerita anak biasanya alurnya seperti ini. Jadi alur maju gitu ya. Jadi ada awal, kemudian ada konflik-konflik ya. Kalau buku Alika konfliknya apa ya? Konflik awal terjadi dengan dirinya sendiri. Ketika dia punya keinginan, ya keinginan rambutnya seperti ibunya. Lalu terfikir dia mengambil gunting dan guntingnya rambutnya tidak beraturan. Lalu dia ada usaha. Nah, jadi memang ini ceritanya sederhana tetapi masih dalam jalur-jalur pemikiran anak si buku cerita Alika ya. Jadi ada kejadian-kejadian lama-lama meningkat, kemudian ada klimaksnya ya. Setelah klimaks akhirnya ada solusi. Klimaksnya di mana sih tadi? Ketika dia bersembunyi ya di balik tirai dan ibu menemukan kakinya. Lalu datanglah ibu, tokoh yang memberikan solusi, yaitu dengan bandoknya. Jadi model dari cerita anak itu memang alurnya demikian ya, sederhana ya, awal, ada tengah, ada akhir. Nah, ini kami perkenalkan kepada orang tua dan guru supaya ketika membacakan buku bisa melakukan improvisasi sesuai dengan jalannya cerita. Ya. Kemudian ini adalah template-nya yang biasa kita berikan kepada peserta untuk mereview buku yang akan dibacakan. Di awal-awal memang akan dipakai template-nya, tetapi begitu kita sekali, dua kali, tiga kali mencoba, udah langsung built in di kepala kita bahwa kalau nemu buku cerita, oh pasti ada tokohnya. Oh ini kejadiannya di mana? Waktunya kapan? Awal, tengah, akhir. Nah ini biasanya akan masuk ke dalam benak kita. Jadi nggak usah lagi pakai template ini. Ya. Lalu ajukan pertanyaan. Ya, ketika kita membacakan nyaring, tujuannya bukan menyelesaikan satu buku tetapi ada pertanyaan. Dan ada dua jenis pertanyaan yang disarankan, ya, pertanyaan yang terkait dengan buku, jadi tentang tokoh, tentang alur, tentang setting, tentang awal, tengah, akhir, itu pertanyaan seputar buku. Tetapi kita juga harus mengembangkan imajinasi anak dengan berikan pertanyaan di luar buku yang terkait dengan perasaan anak. Ya, apa yang kamu rasakan waktu Alika pegang gunting? Ya, jadi bukan Alikanya tetapi si anak. Apa yang kamu rasakan ketika Alika si tokoh memegang gunting? Apa yang kamu rasakan ketika melihat Alika berusaha untuk mengembalikan rambut panjangnya? Jadi cara kita mengembangkan imajinasi anak menggunakan buku cerita adalah melalui bertanya.
Ya, oleh sebab itu, walaupun kelihatannya sederhana, tetapi seorang ibu atau seorang guru yang membacakan buku kepada anaknya harus juga belajar. Ya, jadi bukan anaknya yang belajar, tapi orang tuanya belajar. Karena kekuatan dari Read Aloud adalah cara kita bertanya. Ya, cara kita bertanya yang menghantarkan anak kepada pemahaman dia terhadap cerita. Sedikit harus diberi kesempatan kepada guru untuk melakukan ini, ya, karena biasanya guru di Indonesia itu cenderung satu arah sehingga tidak memberi kesempatan anak untuk menjawab atau bertanya. Itu ya. Ini dari pengalaman kami memang cenderung guru-guru yang ada di Indonesia itu ya, karena materinya terlalu banyak sehingga satu arah, kurang sabar nunggu anak bertanya atau anak menjawab pertanyaan, ya, kecuali di teks di tes gitu ya. Jadi ini justru kunci dari membacakan nyaring, ya, kemampuan kita mendorong anak untuk bertanya, mendorong anak untuk menjawab pertanyaan terkait dengan buku yang kita bacakan. Ya. Kemudian setelah kita mempersiapkan, ya, sebelum kita membacakan nyaring, pastikan kita membuat percakapan pembuka, apalagi untuk kelas. Ya, kalau untuk anak sendiri mungkin tidak terlalu formal, tetapi kalau untuk kelas harus sedikit lebih formal. Ya. Kemudian tunjukkan sampulnya, bahwa di sampul itu ada identitas buku, ada judul, ada penulis, ada ilustratornya. Ya. Lalu menyebutkan gambaran singkat seperti tadi, ya, membangun pengetahuan latar, atau bisa juga bersama-sama memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, ketika kita memprediksi kan kita menduga-duga. Nah, di akhir cerita kita boleh kalau prediksi itu kan bisa salah ya. Kalau prediksi salah pun kita bisa melakukan pembenaran atau mengkoreksi apa yang sudah kita prediksi. Ya. Kemudian selama membacakan nyaring, pastikan suara kita terdengar oleh anak. Jangan terlalu cepat kalau anaknya masih kecil. Ya. Kemudian bantu mereka mendengar supaya cerita itu tetap mengalir, walaupun ada interaksi-interaksi, tapi pastikan bahwa cerita itu ditangkap runut oleh anak. Kemudian dialog, bercakap-cakap itu penting, karena tujuan, ya, tadi membacakan nyaring bukan hanya menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati dialogic reading. Ya. Kemudian jaga interaksi, minta anak-anak bertanya, ya, biar pastikan anak melihat tadi buku tuh ada ilustrasi, biar dia membaca gambar selain membaca teks, karena buku cerita yang baik dan benar, kalau yang namanya buku cerita bergambar, gambarnya pun harus bercerita. Ya, kemudian bangun suasana yang menyenangkan. Setelah membacakan nyaring, tadi dorong anak untuk menceritakan kembali, boleh menggunakan 5 jari kita, ya. Jadi anak tahu bahwa ada tokohnya, ada settingnya, ada awal, ada tengah, ada akhir. Ya. Dan ajukan pertanyaan yang menghubungkan dengan cerita, dengan dirinya, tadi untuk mengembangkan pemahaman dan juga imajinasinya, dan letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau anak. Jadi Bapak dan Ibu udah beli buku, jangan masuk ke dalam rak buku yang dikunci. Ya. Biarkan buku bertebaran di rumah masing-masing, sehingga anak dengan mudah untuk mengambil buku yang ingin dibaca. Ya. Ajukan respons, pertanyaan sederhana yang memicu respons ini. Ya. Apakah kamu pernah merasakan seperti yang dirasakan Alika, ya, tokohnya? Apa yang mungkin
yang mungkin salah satu karakter atau cerita yang kamu pikirkan. Jadi kita berfokus kepada anak, bukan kepada ceritanya. Jadi pengalaman anak apa, gitu ya. Ini tips aja untuk membuat anak ya bisa mengembangkan imajinasinya dan juga empati. Ya, karena kita menempatkan diri anak untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh si tokoh. Ya, jadi menempatkan dirinya di tempat orang lain. Nah, inilah empati. Jadi read aloud walaupun sederhana melalui bertanya ternyata mampu mengembangkan empati anak. Ya, kemudian berapa banyak yang sudah didengar, ya berapa kata-kata itu perlu ditanyakan juga. Kemudian menurutmu apa yang akan terjadi nanti? Ya, jadi selalu menghubungkan. Jadi sebenarnya ada 6 strategi untuk bisa memahami apa yang dibaca. Yang pertama adalah koneksi. Ya, jadi koneksi ini tidak tunggu sampai anak besar bisa mengkoneksikan apa yang kita baca. Ya, koneksikan terhadap dirinya. Jadi mengkoneksikan apa yang dibaca dengan dirinya. Jadi tanya, kalau ceritanya tadi Alika, kamu pernah enggak seperti Alika? Ya, pernah enggak pegang gunting seperti Alika? Nah, itu mengkoneksikan dengan apa yang dia pernah tahu. Kemudian mengkoneksikan dengan kehidupan dia. Biasanya anak-anak itu enggak boleh loh main-main gunting, gitu kan. Itu secara umum adalah demikian. Jadi mengkoneksikan itu tidak menunggu sampai anak besar. Ya, anak yang mungkin 2-3 tahun sudah bisa kita mengajak mengkoneksikan buku yang sedang kita bacakan. Ya, katakanlah dari buku ini dia melihat ada gambar bunga. Kemudian kita bisa tanya, karena buku yang lain juga ada bunganya. Kira-kira bunga ini sama enggak dengan buku yang kemarin kita baca? Nah, itu mengkoneksikan versi anak-anak yang 2 atau 3 tahun. Jadi aktif. Jadi kita mengaktifkan anak ketika dia membaca. Ya, ketika dibacakan, nanti ketika dia membaca secara mandiri akan menggunakan strategi-strategi ini. Ya, kemudian ada yang kalau kita dulu 4W 1H, ya kalau sekarang di Indonesia kan jadi adik Simba. Jadi kita selalu mempertanyakan setiap kali kita membaca. Nah, ini kita contohkan kepada anak. Ada siapa di situ? Ya, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini adalah strategi untuk membaca yang nantinya kalau kita perkenalkan sedini mungkin akan dipergunakan anak ketika dia membaca secara mandiri. Ya, kemudian bacakan ulang buku cerita yang pernah dibaca. Jadi satu buku itu bisa dibacakan berulang-ulang. Bahkan kalau anak yang kita bacakan itu justru meminta buku yang sama. Bahkan ada halaman yang sama dia minta dibacakan. Itu yang terjadi. Dan pertanyaan akan muncul, begitu banyak pertanyaan yang akan muncul ketika kita mulai membacakan buku dan mengajukan pertanyaan. Dan ini akan ditirukan karena memang anak adalah peniru ulung. Ya, jadi kami melihat yang ada di cerita, kemudian ketika melihat perasaan tokoh yang ada di dalam cerita, kita bisa mempertanyakan. Ya, lalu bacakan ya. Kami melihat binatang-binatang gitu ya, hidupkan buku, buat itu menjadi bagian dari keseharian anak, ya. Dan
manfaat membacakan nyaring, ya, meningkatkan kosakata. Jadi kosakata kita berikan secara berlimpah, ya. Kemudian kemampuan membuat koneksi tadi, koneksi tentang dirinya, koneksi terhadap buku yang pernah dibacakan, koneksi terhadap pengetahuan yang ada di pengetahuan umumnya. Kemudian ini akan membuat anak menyukai buku dan menyukai membaca, dan juga mengajarkan bagaimana menavigasi situasi sosial dan memecahkan masalah. Ini akan terjadi, ya. Ini manfaatnya. Kemudian kosakata, kenapa kosakata penting? Karena kosakata merupakan prediktor utama keberhasilan atau kegagalan akademis. Ya, jadi ingat bahwa di dalam kosakata bukan hanya kosakata aja, tetapi di dalamnya ada konsep. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak. Jadi setiap kosakata itu pasti ada artinya, ya, dan di dalam artinya anak harus memahami. Oleh sebab itu ketika nanti teman-teman melihat template kajian teks sederhana, ada satu kolom yang memang membahas mengenai kosakata. Jadi kosakata sulit apa yang ada di dalam buku. Nah, ini tugas orang tua. Ketika kita menemukan kosakata sulit, pastikan anak memahami. Tetapi caranya jangan buru-buru pakai kamus, gitu ya. Tetapi cari pengertian kosakata sulit itu dari ilustrasi atau teks yang ada di dalam buku. Ya, dan kita juga mengajak anak untuk bersama-sama mencari. Sehingga ketika nanti dia menjadi pembaca mandiri, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi ketika ada kosakata sulit, dia akan mulai membaca ulang sebelumnya atau mengkoneksikan, melihat dari ilustrasi yang ada. Inilah pentingnya strategi-strategi untuk memahami kosakata, ya. Kemudian nih tadi koneksi sudah, ya, teks dengan dirinya, teks dengan cerita lain, teks dengan dunia. Nah, jadi ketika kita membacakan nyaring, ya, pastikan bahwa waktu membaca bersama anak-anak, ya, dan juga setiap kali kita membolak-balikan halaman, pada dasarnya kita sedang mengubah anak. Ya. Inilah yang selalu kami ingatkan bahwa read aloud ini bisa mengubah dunia, bisa mengubah anak, ya, dari anak yang tidak menyukai buku menjadi anak yang menyukai buku, dari anak yang menyukai buku menjadi bisa membaca, dari anak yang bisa membaca bahkan bisa menjadi anak-anak yang gemar membaca, ya. Tapi pastikan bahwa sebelum, selama, dan setelah membacakan nyaring, hindari langsung atau tahan diri untuk memberi nasihat, petuah, atau menyodorkan kesimpulan. Ya, biarkan anak berpikir ketika dia membaca. Ya, jadi jangan buru-buru. Pesan moralnya adalah, gitu kan, itu tipikal. Ya, jadi hindari itu. Ya, pastikan bahwa ketika kita membacakan nyaring, anak merasa bahwa dia membaca dan dia berpikir. Itu pesannya, ya. Dan juga mengajarkan anak-anak keterampilan membaca yang sebenarnya adalah menumbuhkan rasa ingin tahu yang alami dan kecintaan membaca, ya. Ketika kita fokus pada menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap cerita, kita mendapatkan anak-anak yang bisa membaca dan juga anak-anak yang biasa membaca. Ya, kehidupan membaca yang sehat memiliki dampak yang luar biasa pada keberhasilan akademis anak-anak di masa depan. Ini akhir dari paparan saya. Sekarang sebelum pertanyaan,
saya akan memberi tantangan kepada Bapak dan Ibu di sini. Di sini ada buku yang bisa Bapak dan Ibu pilih untuk dibacakan nyaring. Ya, tetapi sebelum membacakan nyaring tadi kan ada kegiatan sebelumnya, yaitu baca dulu dan lakukan sedikit review kajian teks sederhana. Kami sudah persiapkan juga template-nya. Jadi silakan. Ayo. Bukunya ada 4. Ya. Yang mau membacakan nyaring boleh pilih dulu bukunya, silakan. Sementara dua ibu ini mempersiapkan diri untuk membacakan nyaring, boleh Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Ya, Shalom, ya, nama saya Wawan. Saya ingin bertanya Bu Rosi, ini tadi sangat menarik sekali itu metode read aloud ini ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah metode read aloud ini bisa kita gunakan untuk dalam kita sebagai orang tua membacakan Alkitab buat anak. Nah, kalau bisa mungkin bagaimana caranya atau tips triknya. Demikian, terima kasih. Sangat bisa Pak. Jadi tergantung dari anaknya umur berapa. Kalau anaknya masih balita atau SD kelas rendah, pastikan bahwa kita menggunakan Alkitab yang bergambar. Itu sangat bisa. Ya, dan juga tentunya Bapak harus baca dulu. Karena tujuannya tadi bukan hanya membaca, tetapi mengaktifkan pemahaman anak. Jadi ajukan pertanyaan dan biarkan anak justru bertanya. Nah, jadi penting kenapa sih bertanya selalu, tadi bertanya kenapa sih penting? Karena pelajaran bertanya itu nggak pernah ada di bangku sekolah, zaman saya sekolah atau zaman teman-teman sekolah. Padahal kemampuan bertanya jauh lebih sulit daripada sekedar menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru-gurunya pada saat tes. Karena di dalam bertanya anak berpikir. Jadi sangat bisa Pak. Kebetulan di sini ada buku Alkitab bergambar. Ini bisa dilakukan baik di rumah maupun di sekolah minggu. Karena bukan hanya dia membaca Pak. Tetapi ketika Bapak membacakan buku, Bapak itu sudah jadi teladannya anak-anak. Ya, teladan membaca, melalui membaca. Oh, bapakku juga membaca, sehingga saya mau membaca. Walaupun mungkin ada bapak dan ibu yang tidak suka membaca, enggak apa-apa. Tetapi ketika membacakan buku, otomatis anak melihat. Kan enggak mungkin mengerjakan pekerjaan lain kan. Bacain Alkitab terus sama cuci mobil gitu kan enggak mungkin. Jadi pasti hanya itu dan anak melihat. Dan ada bonusnya kalau kita suka bacain buku. Kita menjadi lebih dekat dengan anak. Ya, anak dekat dengan buku tetapi kita juga dekat dengan anak yang kita bacakan. Jadi itu bukan hanya orang tua, guru pun demikian. Anak menjadi lebih terbuka kalau diberi kesempatan untuk bertanya. Sekarang tinggal orang dewasanya. Mau nggak memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan anak? Sekarang harus diadakan. Sama seperti bahwa membacakan nyaring itu bukan kalau punya waktu luang, tetapi harus diluangkan.
Ya, karena membaca nyaring itu harusnya sedikit tapi sering, bukan seminggu sekali 30 menit. Itu dampaknya nggak akan terasa. Karena pada saat kita membacakan nyaring itu memang kita sedang membangun kebiasaan. Kalau kebiasaan itu kan harus diperkenalkan, dilakukan, didisiplinkan, akhirnya menjadi kebiasaan bahkan budaya. Terjawab, Pak? Ada lagi? Oh, sini dulu ya, Mbak. Silahkan, monggo. Kenalkan, saya Vina. Mau menanyakan, kalau saya sedang membacakan anak saya, terutama untuk anak saya yang kelas TKB, itu dia memang sangat suka bertanya. Jadi satu kalimat dia nanya, satu kalimat lagi dia nanya, belum selesai kalimat dia nanya lagi. Jadi kadang-kadang saya merasa agak terganggu karena kayak gimana ya, ceritanya jadi tidak bisa runtut gitu loh, kayak di sela-sela terus. Nah itu kan kalau di rumah ya masih bisa oke lah, enggak apa-apa. Tapi kalau di kelas dia memang ada tiap hari dibacakan buku cerita terus dia tanya seperti itu, kan menurut saya itu cukup mengganggu bagi teman-temannya gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, kalau kita membacakan buku bergambar memang sebaiknya kan anak melihat gambarnya. Nah saat ini saya sedang mencoba membacakan novel anak yang saya sendiri suka karena ringan dan lucu dan ternyata anak saya juga suka. Itu kok menurut saya pribadi lebih bagus berhadapan-hadapan dengan anak karena mereka bisa melihat ekspresi saya gitu. Karena kalau melihat buku tidak ada yang dilihat, hanya tulisan saja gitu. Apakah betul seperti itu? Terima kasih. Tadi untuk anak yang di bawah 6 tahun gitu ya, yang selalu bertanya, itu beruntung karena dia terlibat dalam cerita. Jadi untuk anak sendiri ya, atau untuk ketika kita one on one cerita, anak bertanya, itu harus langsung dijawab. Jadi jangan tunda. Karena tadi membacakan nyaring tujuannya bukan menyelesaikan satu buku, tetapi justru proses tanya jawabnya. Dan ini harus dikembangkan. Jadi pastikan bahwa dia terpuaskan si pertanyaan. Kemudian bagaimana kalau di kelas yang lebih besar, di kelas ya katakanlah 10 anak gitu ya, modelnya pasti akan bertanya juga. Nah inilah salah satu cara untuk kita menerapkan aturan. Jadi aturan ketika ibu bacain buku, ya, ketika ibu read aloud, harus ada aturan anak-anak. Jadi aturan bahwa hanya boleh satu anak yang bertanya. Caranya bagaimana? Bisa katakanlah yang ditunjuk boleh bertanya, atau saya selalu menyarankan pakai namanya tongkat bertanya atau bola bertanya. Jadi siapa yang pegang bola itulah yang boleh bertanya. Nah, peraturan ini harus dikomunikasikan dengan anak. Bisa sekali secara periodik diubah kalau anak-anaknya sudah makin besar biasanya. Tapi yang terjadi biasanya ada anak-anak yang cenderung jahil. Ya, mungkin bosan apa-apa dia udah tahu gitu, suka bertanya pertanyaan yang macam-macam. Nah, ini kita sebagai guru ya atau sebagai pembaca cerita untuk kelas yang lebih besar harus bisa memberi tanda lah ya, mana-mana anak-anak yang pertanyaannya tuh jahil atau pertanyaannya memang bertanya dia nggak ngerti gitu. Kemudian ketika kapan kita mulai membacakan novel? Nah, kan tadi ada jenjang membaca ya. Ketika anak SD kelas rendah, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, biasanya kita masih membacakan buku picture book. Walaupun picture booknya bukan seperti yang ibu pegang, tetapi biasanya picture booknya kalimatnya tuh sudah lebih panjang. Nah, itu picture book. Kemudian setelah picture book, dia membaca yang namanya chapter book. Di sini ada contohnya tuh yang Enid Blyton, kalau dulu masih kecil ingat ya, Enid Blyton.
Jadi bukunya udah berbab tapi masih ada gambarnya. Itu untuk anak-anak mungkin SD kelas 5, kelas 6. Tapi untuk anak-anak yang sudah besar atau anak-anak kelas 4 pun kalau sudah biasa dibacakan buku, dia sudah bisa kita bacakan novel. Karena dia sudah mulai sedikit lancar membaca, jadi bacakan novel, kadang-kadang paragraf ini dibaca oleh anak, paragraf ini dibacakan oleh kita. Nah, dan ini tujuannya tentu bukan gambar, tetapi listening skill. Ya, karena biasanya listening skill itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reading skill. Jadi nggak apa-apa dia dibacakan, ya, untuk meningkatkan reading skillnya. Jadi listening skill itu biasanya lebih dulu dibandingkan dengan reading skill. Ada lagi? Sudah terjawab semua? Sudah siap? Oh ini Mbak, silakan. Iya, selamat malam. Nama saya Maya. Mau bertanya, saya punya anak umur 5 tahun. Karena anak sekarang sukanya main gadget. Jadi gimana caranya untuk mengalihkan gadget itu biar dia mau mendengarkan, terutama saya ibunya sedang membaca buku. Kebetulan di rumah saya sendiri sih kurang aktif untuk membaca buku gitu. Tapi anak saya sebenarnya gemar untuk membeli buku itu. Jadi mungkin tipikal anak saya juga bosen. Jadi sering bosen. Terus saya mau tanya gimana caranya buat dia aktif dan senang. Gitu. Terima kasih. 1, pastikan bahwa buku yang kita baca, pastikan bahwa ibu membacakan buku. Jadi itu semangat membacakan buku harus ada ya, karena harus percaya dulu bahwa ini adalah metode yang memang bisa membuat anak mau membaca, bisa membaca, bahkan gemar membaca, itu dulu ya. Kemudian pastikan buku yang kita bacakan adalah sesuai dengan tahapan membacanya ya, secara jenis buku, kemudian secara konten memang disukai oleh anak sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau anak laki-laki ya biasanya nggak seneng tuh dibacakan buku Alika tadi karena tokohnya perempuan banget gitu ya. Ya kemudian potong rambut gitu kan, rambut panjang biasanya nggak suka. Tapi mungkin bisa ini pemadam kebakaran gitu atau mengenai binatang, mengenai dinosaurus. Jadi pastikan itu dulu. Walaupun ini sebuah kritik buat teman-teman penulis yang ada di Indonesia, kok jarang sih buku cerita anak yang laki yang bagus gitu ya. Karena ternyata hampir 90% penulis buku cerita anak adalah perempuan. Nah, ya yang berkembang sekarang di Indonesia tuh demikian. Jadi itu salah satu kritis si kami kepada perbukuan yang ada di Indonesia. Jadi pastikan itu. Dan kenapa sih anak-anak seneng lihat gadget? Karena dia lihat ibunya, lihat bapaknya pegang gadget terus. Jadi pastikan bahwa ada no gadget time yang berlaku untuk semua. Sama juga reading time yang harus diadakan. Ya, nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Yang namanya kalau di negara barat itu namanya DEAR, drop everything and read. Ya, itu bukan hanya di keluarga, di sekolah pun dilakukan. Jadi 15 menit semua yang ada di sekolah itu harus membaca. Termasuk satpamnya, termasuk kantin, kalau ada bel, DEAR itu semua harus meletakkan apapun yang sedang dipegang lalu membaca. Jadi pembiasaan penting ya. Dan juga anak melihat orang tuanya membaca. Ya. Ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Rosi. Saya Stefana.
hal yang ingin saya tanyakan yaitu ketika kita membacakan sebuah buku, itu anak yang suka itu akan mendengarkan dan memperhatikan pastinya. Tetapi kebetulan saya mengajar di sebuah TK itu terkadang kalau saya juga melihat bahwa ada murid saya yang tidak suka dengan yang dibacakan buku oleh Miss-nya. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan pada Miss Bu Rosi malam ini, adakah trik-trik ataupun metode-metode yang mungkin bisa mengajak dan juga mendorong mereka yang tidak suka membaca buku, ya walaupun terus terang kadang saya juga sudah memakai intonasi yang tepat, juga saya sudah bergaya sesuai dengan apa yang mungkin anak-anak suka, tetapi ya tidak semua ternyata anak-anak suka dibacakan buku. Oke, yang ingin saya tanyakan kembali tadi, mungkin ada trik-trik atau metode yang bisa saya pakai untuk di kelas. Terima kasih. Yang biasanya kami sarankan untuk guru-guru ya, mengetahui kan jenis-jenis anak gitu ya. Ada anak yang kinestetik, ada anak yang auditori, ada anak yang ya cara belajarnya macam-macam. Jadi kita tahu dulu ya. Lalu beri tugas. Ya, yang biasa dilakukan adalah kasih kertas, kemudian minta anak-anak tersebut either menggambarkan ya tokohnya, apanya ketika kita membacain buku. Dan kita lihat benar nggak, sesuai nggak dengan apa yang dicerita. Karena tujuannya adalah ketika kita membacakan nyaring itu kan membuat anak paham, mendorong anak untuk menceritakan kembali. Menceritakan kembali tidak harus verbal, bisa juga dengan tulisan. Atau kalau anaknya memang seneng, ya nggak bisa diem gitu ya, dia suka mainan apa, ya katakanlah mainan balok gitu ya di kelas gitu ya. Kalau anak TK ya, kalau anak SD biasanya suruh bikin ini apa namanya story mapping, jadi dibuat map gitu ya si ceritanya. Tapi kalau anak-anak masih TK, dia senang permainan balok, kasih dia. Atau senang mewarnai, kasih. Yang penting dia diem. Ya, ketika diem bukan berarti telinganya nggak bekerja. Ya, karena kan anak ya sampai ya menurut dokter yang salah satu yang konsultan kami adalah ya neuroscience, sebenarnya anak itu matangnya kapan sih bisa membaca dan paham? 9 tahun. Sebelum itu dia masih pakai telinganya dulu. Ya. Jadi seolah-olah dia nguping gitu ya. Karena dia seolah-olah nggak mendengar tapi dia mendengar. Jadi pastikan itu dia tenang dengan ya tugasnya either mewarna, main balok, atau kalau sudah bisa story mapping ya suruh bikin gambar dari cerita yang dibacakan, tapi dia mendengar gitu. Karena listening skill itu juga penting. Ya, namanya skill ya, listening skill. Kalau skill itu pasti bisa dilatih. Bagaimana caranya melatih listening skill? Melalui mendengar. Ya. Oke. Sudah siap 2 ibu yang mau mempraktekkan? Nanti bukunya boleh dibawa pulang loh. Siap. Oke, yuk. Judulnya apa tadi? Mbak satu. Pertanyaan lagi? Karena belum siap nih. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Atau sharing pengalamannya gitu. Karena setiap kita membacakan buku itu unik. Ya, pengalaman masing-masing orang tua tuh pasti unik. Sudah Mbak? Yuk. Ini juga salah satu buku favorit saya. Ada apa sih di dalam buku itu? Menurut Mbak siapa? Mbak
Vina, buku judulnya Kue Ulang Tahun Widi ini, ya, temanya adalah ulang tahun, gitu ya, namanya ulang tahun Pak Widi. Terus genrenya apa? Genre itu ada dua, ada fiksi dan non fiksi. Kalau ini namanya fiksi, tapi fiksinya fiksi realistis karena mungkin terjadi, gitu ya. Kemudian tokohnya ada adik, ada Mbak Widi, ada nenek, betul. Latar tempatnya di rumah, di dapur, meja makan, ya, siang hari. Oke, that's good. Silakan Mbak. Hari ini saya akan membacakan buku berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Penulisnya C. Krismariana W. dan ilustratornya Adrinalia Nila. Wah, nenek datang. Ulang tahun Mbak Widi. Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya. Coba lihat bawaan nenek. Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih. Bubur? Bubur? Mbak Widi tampak kecewa. Mbak Widi tetap menginginkan kue. Bagaimana kalau dibeli saja? Nenek hanya tersenyum. Nenek tetap akan membuat bubur. Mbak Widi ingin warnanya coklat. Mbak Widi ingin ada hiasan putih. Mbak Widi ingin ada buah ceri di atasnya. Nenek tersenyum dan mengiyakan. Aku dan Mbak Widi terkejut. Bisa ya? Pertama, didihkan beras dan masukkan santan. Kedua, setelah menjadi bubur, pisah jadi 2 bagian. Ketiga, masukkan gula merah ke salah satu bagian bubur. Daun apa ini? Oh, itu daun pandan untuk mewangikan bubur. Aku senang membantu nenek. Hei, nenek sedang membuat apa? Bentuknya seperti kapal. Akulah kapten kapal. Asik, sudah matang. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Ini untuk Mbak Widi. Aku mau coba. Tambah, Nek. Mbak Widi jadi ingin mencicipi. Selamat ulang tahun Mbak Widi. Terima kasih. Bagus ya. Udah biasa bacain buku ya? Tuh, tiap hari. Terus apa dampaknya ke anakmu? Tiap hari jadi ketagihan baca buku yang pasti sebelum tidur siang sama sebelum tidur malam. Terus ya jadi kritis sih dia, terutama yang anak kedua. Kalau anak pertama sama aja, cuman dia lebih dalam hati kritisnya. Kalau anak yang kedua lebih dikeluarkan gitu, gitu aja. Oke, jadi ini ibu yang membacakan buku, sekedar baca teksnya tapi beda ya. Silakan. Silakan Mbak. Bukunya judulnya apa? Oh. Niabai Sang Pemintal, ditulis oleh Wikan Satriati dan diilustrasikan oleh Ilman Fahmi. Mematuhi nasihat katanya ya. Ini cerita rakyat. Jadi cerita rakyat yang didekonstruksi menjadi cerita anak ya. Karena cerita rakyat tuh belum tentu cerita anak ya teman-teman. Kita harus sedikit selektif ketika mau membacakan cerita rakyat. Tokohnya ada Niabai, ada 2 orang kakaknya dan ada raksasa. Latar tempatnya di rumah Niabai, gua raksasa dan hutan. Kejadiannya siang hari. Ya,
Silakan. Niabai sang pemintal. Niabai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu. Ya, Bu. Saya lupa memperkenalkan ininya. Lupa covernya. Oke, silakan. Bapaknya lupa. Ya, hari ini kita akan membaca tentang Niabai sang pemintal. Wah, ini ada roda. Apakah ini roda? Apakah mungkin ini roda becak atau roda mobil, roda motor? Nah, kita lihat. Tapi ada yang warna merah. Apa ya? Niabai sang pemintal. Dituliskan oleh Wikan Satriati dan diilustrasikan oleh Ilham Fahmi. Nah, Niabai sang pemintal tinggal di sebuah desa. Kita lihat rumahnya seperti ini. Nah, Niabai dia sedang asik mengerjakan sesuatu. Ya, ada 2 orang kakaknya. Niabai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu. Jangan lupa kunci jendela. Yo, laut Niabai. Oi, Niabai, jangan lupa pesan kami ya. 2 kakak Niabai sedang bersiap untuk pergi. Ada sesuatu di belakang rumahnya. Apa ya? Ketika kedua kakak Niabai pergi, tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Niabai. Raksasa mendekati rumah Niabai. Dia mencoba masuk, tapi tidak muat. Raksasa melihat Niabai dan memikirkan cara lain untuk masuk. Tangan raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci. Niabai tidak menyadarinya. Niabai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya. Niabai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya. Lihat, Niabai sangat ketakutan. Niabai menyesal, lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya. Raksasa membawanya pergi entah kemana. Niabai pergi membawa apa ini? Niabai, Niabai, di mana dia? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini. Nah, sudah pulang. Nah, lihat, kakak Niabai mulai mencari Niabai dengan apa ini ya? Mengikuti benangnya. Kedua kakak Niabai pun tiba di gua yang sangat besar. Kita mulai ke dalam gua. Oh, tidak, Niabai dikurung. Bagaimana caranya menyelamatkannya? Lontang. Duh, raksasa terbangun. Mereka pun bersembunyi. Itu ada kunci di pinggang raksasa. Mereka mengikat raksasa dengan benang. Salah satu dari mereka
membuka pintu untuk menyelamatkan Niabai. Raksasa terbangun dan mencoba berdiri, namun dia terjatuh. Hore, kita selamat berkat benang pintal kesayanganku. Akhirnya Niabai selamat dari kurungan raksasa. Tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami. Nah, tadi cerita tentang Niabai. Boleh dibawa pulang loh bukunya. Terima kasih Bu. Jadi itu ada dua cerita yang berbeda, yang satu cerita rakyat, fiksi, yang satu fiksi realistis yang mungkin saja terjadi. Jadi itu teman-teman tidak terlalu sulit kan? Gimana rasanya? Nggak sulit kan ya Mbak Vina dan Mbak? Nggak sulit kan bacain buku? Tidak terlalu sulit, ini sebuah kegiatan sederhana yang diperlukan adalah kita melakukannya sedikit tapi sering, ya, karena kita sedang membangun kebiasaan. Sebab itu luangkan 10 menit sehari untuk masa depan buah hati Anda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Rosi untuk pemaparan materinya mengenai Read Aloud. Kita belajar banyak ya Bapak Ibu rekan-rekan semua tentang Read Aloud, bagaimana cara kita melakukannya untuk bahwa ada persiapan 3 langkah yang tadi dijelaskan, ada kegiatan sebelum, selama dan setelah. Jadi membacakan nyaring itu bukan cuma sekedar bacain aja, tapi kita juga butuh persiapan sebelumnya. Juga bagaimana membuat anak-anak menjadi lebih aktif ketika membacakan nyaring tersebut. Kemudian juga kita belajar tentang manfaatnya, bukan hanya dari segi tata bahasa, tapi juga bagaimana anak juga bisa belajar berpikir kritis, kemudian juga bisa membangun rasa empati anak, dan anak bisa terkoneksi dengan apa yang ada di cerita buku yang kita bacakan. Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bu Rosi. Saya kembalikan ke MC. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Rosi yang sudah memberkati kita semua. Kita dapat berkat yang banyak malam hari ini dan membuat kita semua bersukacita dan kepingin praktek gitu ya, rasanya kepingin kembali bernostalgia dengan anak-anak kita gitu ya. Bagi yang belum memiliki putra putri mungkin bisa di sekolah minggu ya, untuk kita boleh berbagi dengan anak-anak kita. Nah, kita nanti akan ada voucher Bapak Ibu untuk 2 penanya yang terunik dan 1 peserta praktek. Nah, sebelumnya kita akan menutup acara ini dulu dengan kita bangkit berdiri. Karena kita sudah bersukacita malam hari ini, kita akan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab
hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Acara ini terselenggara oleh Komisi Literatur GKI Peterongan Semarang. Di Komisi Literatur kami memiliki toko buku Logos yang ada di basement. Kalau Bapak Ibu ingin membeli buku bisa datang ke toko buku Logos. Di sana tersedia berbagai macam buku yang bisa dinikmati oleh anak-anak maupun kita, orang dewasa ya, yang untuk menumbuhkan kerohanian kita dan juga untuk renungan harian dan sebagainya. Kemudian juga ada perpustakaan di Komisi Literatur. Bapak Ibu kalau ingin meminjam buku juga bisa meminjam dengan menjadi anggota perpustakaan di GKI Peterongan Semarang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Jemaat GKI Peterongan yang sudah hadir maupun dari luar GKI Peterongan yang sudah hadir bersama-sama untuk belajar di Read Aloud ini. Dan tiba saatnya kita umumkan pemenang door prize dan saya minta kesediaan dari Ibu Sansan untuk memberikan voucher kepada yang pertama Pak Wawan, silahkan Pak menjadi penanya yang terbaik. Lalu untuk Ibu Vina yang sudah membacakan dan Ibu Stefana sebagai penanya juga. Silahkan Bu Sansan untuk memberikan voucher. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk rekan-rekan kita. Silahkan digunakan nanti vouchernya untuk keperluan di toko buku Logos. Mau foto dulu Bu Sansan dengan Bu Rosi juga dan Bu Vena. Dan acara malam ini nanti kita akan tutup di dalam doa, minta kesediaan Pendeta Krisnadi untuk menutup dalam doa setelah berfoto. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk Bapak Pendeta Krisnadi menutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita bersama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu yang menghimpun kami saat ini bersama-sama dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami bersyukur untuk banyak hikmat yang boleh kami dapatkan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi penegasan bagi kami, sesuatu yang melatih kami untuk kami dapat menghadirkan hal-hal yang baik bagi diri kami, juga bagi anak-anak kami, bagi generasi yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kami, yang terus bertumbuh Tuhan. Kiranya kami pun boleh bersama-sama menerapkan apa yang baik yang sudah kami dapatkan dari acara ini dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami percaya Roh Tuhan senantiasa beserta kami, menolong kami mengerjakan semuanya itu. Dan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah menganugerahi Ibu Rosi Setiawan boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, boleh membagikan semua yang Engkau telah berkati kepadanya Tuhan. Karenanya saat ini kami mohon Engkau senantiasa memberkati Bu Rosi Setiawan dalam setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang ia lakukan, segala hal yang ia sedang perjuangkan. Tuhan, semua hal yang baik yang beliau lakukan, Tuhan terus sertai, Tuhan terus lancarkan, dan Tuhan terus berkati. Berkati juga segenap keluarga, dan Tuhan Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan dari keluarga, dari Bu Rosi. Tuhan Engkau mendengar dan Engkau senantiasa beserta dan menjawab doa-doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan kalau sebentar kami akan kembali pulang dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kami senantiasa membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup keseharian kami. Kami mohon Tuhan Engkau senantiasa beserta kami, seperti Engkau juga beserta gereja di tempat ini yang telah menyelenggarakan acara ini Tuhan. Terima kasih untuk GKI Peterongan dan Tuhan senantiasa berkati. Setiap upaya yang dikerjakan oleh Komisi Literatur juga Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Bapak. Kami akan melangkah keluar dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menibakan kami dengan damai sejahtera Tuhan sampai di tempat tujuan kami. Dan Tuhan kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dari sekarang dan selamanya. Mari kita semua arahkan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Tuhan kiranya senantiasa melimpahi kamu sekalian dari sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan berkati.